Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Nailatul Izzah di sini akan melanjutkan materi kedua. Ini masih dalam ruang lingkup hadis. Di sini akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai hadis. Kayak kenapa sih kita perlu mempelajari hadis? Pertama, studi hadis itu adalah ilmu yang menjelaskan atau berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis, baik itu sanad, matan, kedudukan hadisnya, fungsi hadisnya. Pertama, kita perlu mempelajari hadis dikarenakan hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang mana sesuatu di dalam Al-Quran yang masih belum jelas itu akan dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis ini sebagai mubayyin atau sebagai penjelas dari hukum Islam yang sudah tertera di Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Nah, fungsi dari hadis ini nggak kalah menarik. Pertama, dia itu sebagai penguat dari Al-Quran. Seperti contoh hukum sholat. Hukum sholat kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi di hadis itu kayak diperkuat lagi hukumnya. Ada juga fungsinya itu sebagai penjelas. Kayak di Al-Quran itu suatu hukum masih kurang jelas, itu dijelaskan lagi di dalam hadis, dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad sendiri, seperti itu. Nah, yang ketiga itu sebagai pembatas. Seperti di dalam Al-Quran kan dijelaskan perintah tentang memotong tangan orang yang mencuri. Di dalam hadis itu juga dikasih batasan kalau tangan orang yang dipotong itu adalah dengan kadar minimal tertentu. Kayak ada batasannya gitu di dalam hadis. Di dalam Al-Quran kan nggak ada, itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian penemu hukum baru. Jadi kayak di Al-Quran itu nggak ada hukumnya, tapi itu ada di dalam hadis, dijelaskan di dalam hadis. Seperti contoh hukumnya memakan hewan yang bertaring. Nah, itu kan di Al-Quran nggak ada. Di hadis ini disebutkan bahwa memakan hewan yang bertaring itu dihukumi haram. Seperti itu. Nah, dari fungsi-fungsi tadi, hadis bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga segala perbuatan kita itu bisa terpenuhi dengan sempurna. Kurang lebih pendalaman tentang hadis seperti ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan, tapi ini masih ada part selanjutnya, yakni part ketiga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.